hukum-hukumnya, bahwa kita telah menjadi bodoh karena mempercayai pekerjaan manusia dan tidak mempelajari hal ini untuk diri kita sendiri. Bukankah itu yang seharusnya diserukan? Tetapi tidak. Ada sebuah gerakan yang dibangkitkan di antara umat Allah Advent yang melihat gereja Advent dan berkata, kami tidak dilahirkan dari percabulan seperti Anda. Kami adalah keturunan Abraham. Kami adalah orang-orang yang benar. Dan pesan Allah dan putranya yang terkasih berubah menjadi kutukan bagi mereka yang berkata, kami tidak seperti kamu. Kami bukan bagian dari kemurtatan Advent. Kami adalah orang-orang yang benar. Dan kami di sini untuk memanggilmu keluar dari sana. Itu roh apa itu? Itulah roh yang dominan dalam gerakan kerohanian, bukan? Jadi apa yang dirancang untuk menjadi berkat yang besar bagi umat Allah, untuk membawa pertobatan, pengakuan, dan bahwa kita berada dalam perselisihan besar dan dalam kesulitan besar, telah diubah oleh iblis menjadi kami kaya dan bertambah kaya. Kami percaya kepada Allah dan anaknya yang tunggal. Kami memiliki kebenaran. Syukurlah, saya tidak seperti orang masa Advent hari ke-7 yang percaya pada Trinitas itu. Itu adalah roh-roh yang apa? Kesombongan toh? Ya. Ayo keluar dari Babylon. Ayo keluar dari Babylon. Kami ini kaya, tidak buta, tidak miskin, tidak seperti kamu yang percaya pada Trinitas gitu. Ya, jadi roh-roh itu, roh-roh kesombongan itu yang ada di putar di sini. Padahal yang perlu kita angkat di sini adalah roh pertobatan, bahwa kita harus bertobat akan dosa-dosa kita, bukan roh-roh kesombongan. Nah, kami adalah Philadelphia. Ya, kami adalah Philadelphia. Kami mendengarnya setiap saat. Tuhan, tolonglah kami. Anda tidak akan pernah masuk surga dengan sikap seperti itu. Tidak akan pernah terjadi. Gak ada sikap kita itu sombong. Loh ini, kalau dulu kan, ini loh, aku itu selalu belajar ya. Setelah pagi, selalu. Ini aku selalu, ketika kita melihat ada orang jalan-jalan di luar, itu loh, apa dia itu setiap hari dia belajar Alkitab. Itu yang kita pikirin, ya. Itu sebenarnya roh-roh yang bilang bahwa aku kaya, kamu miskin. Aku pakaian, kamu enggak telanjang. Itu adalah roh-roh apa? Roh-roh yang melekat pada dirinya Laodikia kan? Padahal kita ini sekarang tahu di sini bahwa roh Laodikia itu nggak akan pernah masuk surga. Orang-orang yang punya roh Laodikia, ya. Tuhan Yesus hanya mau kita itu belajar untuk apa? Meek and lowly, apa? Diri dan apa? Menurut, ya. Nurut aja, nurut, rendah hati, rendah dan selalu nurut. Ya, kami adalah Philadelphia. Kami mendengarnya setiap saat. Ini 5 menit lagi ya, Bapak. Anda tidak akan pernah masuk surga dengan sikap seperti itu. Tidak akan pernah terjadi, hanya mereka yang mengenali kebutuhan jiwa mereka. Jadi, efek dari pesan tersebut, dan saya hanya menggambar paralelnya. Efek dari pesan tersebut adalah membawa pencarian dan pertobatan yang mendalam, dan kita dapat mengambilnya lebih jauh dalam hal perjalanan kita.
Dan inilah yang saya temukan untuk diri saya sendiri. Saya iya kok ngengeng boy. Megangan aku. Ayo turun. Turun. Itu loh meong-meong. Kok rono? Itu Pak. Kok metu kabeh. Kok keliling. Ingatlah akan hukum Musa. Dengan segala ketetapan dan peraturan, kita telah melanggar ketetapan dan penghakiman Bapa kita selama ini. Bukankah seharusnya ada kesedihan, suatu perasaan kolektif? Kita telah menginjak-injak perintah Bapa kita. Kami telah mempermalukan Bapa kami. Bukankah seharusnya hal itu menghasilkan sebuah karya pertobatan di antara kita? Tetapi sekali lagi, ketika kita berdiri, dan inilah sebabnya mengapa ujian lakmus, dan inilah yang saya lihat di dalamnya. Ujian lakmus itu untuk ngetes itu loh, derajat keasaman sebuah cairan. Pertanyaan hari raya menguji hati manusia. Menguji hati manusia, apakah mereka percaya dan mengasihi ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Bapa. Itu adalah sebuah ujian, dan mereka berbondong-bondong keluar untuk menghancurkan pesan ini. Ini adalah sebuah ujian, tetapi saya melihat dalam hal ini sebuah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kita telah jatuh dalam penyembahan berhala. Kita telah melanggar perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, pesan yang telah diberikan kepada kita sekarang adalah bahwa kita telah percaya bahwa Dia adalah seorang perusak, seorang pembunuh, dan seorang pokoknya pembinasa. Apa yang seharusnya membuat Bapak kita berpikir hal ini? Allah sedang menunjukkan kepada kita, jalanku bukanlah jalanmu, pikiranku bukanlah pikiranmu. Kamu mengira bahwa aku sama sekali seperti salah satu dari kamu, tetapi aku tidak seperti kamu. Aku tidak sama seperti kamu. Ini adalah pesan yang menantang, dan untuk berpikir Anda tahu setiap langkahnya. Ketika saya pertama kali diperlihatkan kebenaran tentang Tuhan, saya menolaknya. Ketika saya pertama kali diperlihatkan ketetapan dan penghakiman, saya menolaknya. Ketika aku pertama kali diperlihatkan pesan terang, pesan tentang karakter Tuhan, aku menolaknya. Oh Tuhan, kasihanilah aku. Tetapi Dia bertekun denganku, dan Dia memohon kepadaku, kita akan masuk ke dalam kerajaan. Bukan sebagai pejuang yang gagah perkasa, yang merupakan benteng kebenaran. Kita akan merangkak masuk sambil berkata, wahai anak laki-laki, mengapa saya telah mempercayai semua ajaran sesat ini? Mengapa saya telah mempercayai semua omong kosong ini, dan mengkhotbahkan semua sampah ini, dan telah membagikan semua DVD yang berisi ajaran sesat ini? Tuhan, kasihanilah saya, orang berdosa. Itulah efeknya. Kita tidak akan masuk ke dalam pengulangan pesan malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga, karena dia mengatakan bahwa pesan-pesan itu akan diulang. Kita tidak akan masuk ke dalam urutan ini sampai sebuah pesan sampai kepada umat Allah, di mana ada respon semacam itu, di mana kita memiliki kesadaran. Lihatlah Allahmu, angkatlah kepalamu. Seruan tengah malam. The Midnight Cry. Seruan tengah malam. Dia datang, dia bahkan sudah berada di depan pintu, karena seruan tengah malamlah yang membawa pulang keyakinan itu.
Dia datang, bersiaplah. Siap atau tidak, itulah yang membawa perubahan di dalam hati. Itulah yang membawa semua hal itu terjadi. Saya akan menyarankan kepada Anda bahwa tanpa pemahaman tentang Bapa dan Anak tunggalnya, tanpa pemahaman tentang berkat dalam ketetapan hukum Allah, tanpa pemahaman tentang karakter Allah, ketika gelombang ini datang, keyakinan yang mendalam tentang kedatangan Kristus yang akan segera terjadi, mereka yang tidak memegang pesan-pesan ini tidak akan bertahan. Mereka tidak akan bertahan karena mereka akan berkata, saya sudah selesai, karena mereka percaya bahwa Tuhan adalah seorang pembunuh, karena dia adalah makhluk misterius berkepala 3 yang entah apa. Tidak ada berkat untuk menghubungkan diri Anda, karena mereka bukanlah makhluk yang benar-benar berhubungan. Mereka adalah 3 pahlawan super yang memainkan peran. Begitulah cara mereka beroperasi bersama. Anda tidak dapat memegang sesuatu seperti itu. Tidak ada daya tarik yang terjadi di dalamnya. Ya, demikianlah renungan yang kita ambil dari buku Basic Sequence, yang mana kita diingatkan untuk tidak sombong dan diingatkan juga untuk tidak berhenti di dalam pencarian akan kebenaran karakter Bapa yang sempurna itu. Kiranya renungan ini selalu membentengi kita untuk selalu berpegang pada satu-satunya sumber kebenaran itu sendiri, yaitu sumber yang dialirkan Bapa. Ya, sumber kebenaran itu sendiri adalah Bapa yang selalu hidup, selalu memancarkan air kehidupan, yang mana airnya itu tidak pernah mematikan, yang selalu ada kehidupan, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan tidak ada ketakutan sama sekali di dalamnya, yang juga disalurkan melalui satu-satunya saluran, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang adalah anaknya yang dibegotten, yang keluar dari dadanya, satu-satunya yang keluar dari tubuhnya sendiri, bukan pada Allah yang pernah kita percayai, yaitu Allah yang berkepala 3. Itulah renungan ini, untuk tetap rendah hati dan tetap menurut seperti Kristus rendah hati, menunjukkan kepada manusia di dunia ini, Kristus yang tidak pernah membunuh, yang rendah hati dan menurut pada setiap hukum Bapa yang adalah kasih adanya. Mari bro. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk berkat pagi hari ini. Kami boleh kembali dikenyangkan oleh makanan rohani yang Bapa sediakan untuk kami melalui Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kembali di situ kami diingatkan bahwa kami harus memiliki karakter yang sama seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk kami mendapatkan kehidupan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah sumber kehidupan kami, dan kami mau bergantung kepada Bapa terus, karena kami yakin dan percaya jika kami selalu dalam perlindungan-Mu, Bapa pun akan mudah untuk melindungi kami. Bapa yang penuh kasih, kami rindu Bapa boleh selalu campur tangan dalam setiap kehidupan kami, agar supaya kami tidak menjadi pribadi yang sombong, tidak menjadi pribadi yang tinggi hati, tapi kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati, sopan, mengasihi satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, memiliki karakter seperti halnya karakternya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih untuk udara segar yang boleh kami nikmati di tempat ini.
dan suara burung yang boleh berkicau, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama kami di tempat ini. Bapa yang penuh kasih, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, khusus untuk kakak ya Bapa. Berkatilah kakak yang ada di Jakarta, berikanlah kesehatan, berikanlah juga damai sejahtera dari surga, agar supaya kakak boleh selalu bersyukur dan bersuka cita atas nikmat yang Bapak berikan kepadanya. Begitu juga saudara-saudara kami yang jauh daripada kami ya Bapak, yang di Sidoarjo, yang di Solo, yang di Mojokerto, yang di Malang, di Jakarta, di Bandung, dimanapun mereka berada, kiranya mereka pun boleh merasakan berkat yang sama seperti halnya kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapak untuk semua yang Bapak berikan kepada kami, yang tulus, yang tanpa pamrih dan tanpa syarat. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa satu-satunya yang Bapa bidaten. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.